pengajar adik bisa dimulai responsinya untuk teman-teman pengajar itu dan tempat dipersilahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kami dari Lab EAD mau bantu kalian untuk persiapan UTS WAD hari apa ya? Belum tahu hari ini. Belum tahu Belum ya. keluar jadwalnya. Jadwalnya belum keluar, Kak. Oke, kalau dari tiap dosen ada kisi-kisi nggak ya? Nggak ada, Kak. Ada ya. Oke, sejauh ini pelajarannya udah sampai mana? Sampai grade, Kak. Grade update sama delete. Oke, berarti sejauh ini HTML, CSS, PHP dasar juga ya, sama apa tadi sampai CRUD ya? Oke, tunggu sebentar. Oke, paling hari ini kita bahas-bahas soal tahunan aja gimana? Setuju? Boleh, Kak. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, Kak Idel bisa di-share screen untuk soalnya, biar kita bahas sama-sama. Oke. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Boleh, Kak. Oke, aku share screen dulu ya. Dulu. Ini soalnya aku share dulu apa dilihat di sini aja? Jadi ini soal tahun lalu, tapi adanya bahasa Inggris. Di-share boleh, Kak. Jadi gimana? Bahas aja ya. Bahas aja apa gimana? Belum ada yang pegang soalnya? Udah ada yang pegang soalnya belum? Belum. Oh, belum. Gimana bagian akademis ini bisa di-share? Atau enggak soalnya? Mau langsung dibahas aja apa gimana? Mau di-share dulu? Boleh di-share nggak nih sama akademiknya soalnya? Iya, Cika gimana? Boleh di-share nggak? Boleh di-share. Oh, boleh. Oke, tunggu di-share ya. sebentar. Mau aku share dulu ya? Iya. Tapi harus dulu. Aku berhenti share screen dulu ya. Bentar aja. Ntar aku share lagi. Coba bisa dilihat di chatnya, udah aku kasih link. Boleh langsung dibuka ya. Iya, sama-sama.
Kalau dulu soalnya sih seperti itu ya, ada pilihan ganda sama ada ngoding di kertas gitu. Nggak tahu kalau yang sekarang ada juga atau enggak yang untuk esainya. Oke, aku sharing screen lagi ya. Nah, udah pada dibuka soalnya. Nih, lanjut ke soal. Sambil Langsung ke dilihat soal ya. persatu aja ya. Eh, multiple choice-nya nomor 1, what does CSS stand for? Jadi Kepanjangan CSS CSS singkatan apa? dari apa? Panjang. Ada Ayo, yang tahu panjangan dari CSS apa? Yang benar? masih gampang nih. Ada yang Iya. tahu nggak? Yang C, pertama. Kak. Oke, Ya, benar. Cascading style sheets yang benar ya. diinget-inget ya awalannya. Nah, Ada di cascading yang topik benar jawabannya sih. ya. Biasanya sih di C-nya sih yang suka ngecoh. Terus yang 2, choose the correct HTML element for the largest heading. Largest heading berarti heading yang paling besar. Kan kalau di Iya. heading di HTML kan ada H1 sampai H6. Nah, kira-kira heading yang paling besar yang nomor berapa? Ada Yang yang tahu? tampilannya akan terlihat lebih besar tuh yang mana? Yang B, Kak. Yang B, ya benar H1. Berarti Jadi kalau H6 kalau H6 gimana? Kecil kak, H6 kecil paling kak. kecil. Oke, H6 yang paling kecil ya. Jadi nanti kalau ditampilin H1 itu bakal yang paling besar ukuran tulisannya, terus bakal terus lebih kecil sampai ke H6. dan kebalik ya. Oke, terus yang nomor 3, how can you open a link in a new tab or browser in browser window? Nah, kira-kira yang mana? Ada yang tahu nggak? Saya diinget-inget lagi buat nge-link. Biar ke new tab or new browser window. Biasanya pakai apa tuh? Mau dicoba aja? Ada Ada yang yang tahu? tahu? Oke. Coba aja, Kak. Oke. Oke. Misalnya ini soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, Arefnya misalnya ke telkomuniversity.ac.id. Tulisannya targetnya yang mau dicobain apa dulu? New apa blank? Coba ya new. Coba yang new ya. Oke. Bener, kebukanya di new tab ya. Coba kalau yang blank. Tadi kan ada yang blank ya jawabannya ya. Mana sih? Nah. Sama aja. Coba pakai underscore blank gitu. Kayak itu. Kenapa? Target sama dengan underscore blank itu tadi kan sama kayak di bawah. Oh iya ya blank ya. Oh sama aja ternyata. Sama aja ternyata. Iya. Coba aku searching dulu yang benar. Nah. Oh yang benar blank. Jadi yang benar blank teman-teman. Oke. Oke lanjut. Udah ngerti belum? Aku kecepatan apa gimana? Ingat ya harusnya itu harus ditaruh link yang kamu ingin tujunya apa. Kalau di sini kan contohnya Telkom University ya. Oke, terus lanjut ke nomor 4. What is the correct HTML for making a drop-down list? Ada yang tahu? Biasanya drop down list ada option-optionnya tuh. Teksnya apa? Pakai apa tuh? Iya, Di study class menu 1 ada kok itu. B ya kak. B.
Ya. select. D, select. Nanti di select itu ada option-optionnya, pilihannya. Ada Iya. optionnya. Misalnya nih, select. Ini ada pilihan. Ini juga pilihan. Di dalam select ada apa coba? Apa tadi udah aku sebut? Ada Option. Option. Ya, Jadi nah, nanti Value-nya ada pilihan satu. Pilihan satu. Salah. Di enter. Bener ya, drop down kayak gini bentuknya. Diinget-inget ada select sama ada option. Di dalam select ada option. Oke. Lanjut ke nomor berapa sih? Nomor 4, nomor 5 ya. What is the correct HTML for adding a background color? HTML mana yang benar untuk nambahin background color? Warna latar belakang. Ada yang tahu kira-kira yang mana? ini penulisan CSS inline. Nah, coba dicobain dulu ya. Cobain. Kok bunyinya bunyi. Body, style, background color, red. Kelihatan ya? Berarti yang benar style, background color, red. Ada yang tahu ini penulisan CSS, penulisan stylenya apa? Ayo, tadi udah aku bilang. Ini penulisannya bentuknya apa? Penulisan CSS-nya. Kan ada 3 tuh bentuk. Inline. Pintar. Oke, ini inline ya. Lanjut. Which CSS property is used to change the text color of an element? CSS mana yang digunakan untuk mengubah warna text color? Ada yang tahu kira-kira yang mana? Yuk. Dia yang tahu. C, cobain dulu ya. Misalnya mau ngubah yang si P soal nomor 3 ini. Kita tambahin style, text, color. Text colornya mau red ya misalnya ya. Nggak berubah tuh. Jadi yang bener apa? Kenapa tuh tidak berubah? B, coba color ya. Oke, bener. Berarti yang bener color doang ya, bukan text color. Jangan terkecoh ya. Oke, terus salah deh ini. What is the correct HTML for creating a hyperlink? Nih, tadi udah dijelasin tadi di soal nomor 3 nih. Kira-kira yang bener yang mana? Yang pakai URL atau href? C, Kak. Itu href biasa. Yang C. Oke, bener ya yang C. Oke, betul yang C. Yang ini udah dicontohin di nomor sebelumnya pakai href. Oke. Diinget-inget tag A-nya nggak usah ditutup ya awalnya. Jadi abis A langsung hrefnya apa? Gitu. Oke, terus lanjut ke yang nomor selanjutnya. Di sini ada beberapa soal JavaScript, tapi karena di RPS kalian nggak ada JavaScript, ini di skip aja ya. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. What is the correct HTML for inserting a background image? Kalau mau nambahin background image, gimana caranya? Yang C, Kak. Ya. Ya, nggak sih. Apakah benar? Yang C, apakah pernah lihat ada tag background image? Atau kita perlu CSS inline? Boleh dicoba gitu. Boleh coba dulu. Coba. Ini kegedean.
body background. Mau dicoba yang mana dulu nih? A, B, C, D. Coba A deh. BG sama dengan, aduh, aku download gambar dulu deh. Background. Soalnya aku mau download gambar ini. Background. Oke, download. Background. Oke, coba ya. Di mana sih? Nih, masih belum bisa kebaca kalau pakai BG. Berarti jawabannya salah. Yang B, Kak. Wait, yang B ya. Body, style, background, image, URL. Coba ya. Nggak bisa. Tunggu, apa aku salah manggil ininya ya? Ini aku salah manggil direktorinya. Oke, bener yang B. Tadi aku salah naruh gambarnya. Ingat-ingat ya caranya. Berarti tag-nya untuk menaruh background image itu adalah background strip image. Terus ada URL-nya. URL-nya kita di dalam parameter URL-nya kita taruh directory gambarnya, filenya. Nah, teman-teman diingat ya, apa namanya, kalau kita mau ngatur kayak warna, background, dan lain sebagainya, itu udah pasti ada tag style-nya, karena dia itu ngatur CSS-nya, kayak gitu. Coba lihat ABC-nya deh, buka soalnya lagi. Ya. Nah, di situ kan mengecoh banget ya, ada banyak ya. Di situ coba dilihat deh, inserting a background. Berarti dia udah masuk ke CSS-nya. Kalau ada CSS, terus kalau mau ngatur CSS, terus di situ inline, berarti di situ harus ada tag style-nya gitu. Itu udah kelihatan banget Iya, sebenarnya. sebenarnya udah kelihatan banget sih, karena cuma B doang yang ada style-nya kan. Nah, kayak gitu mengecoh ya. Jadi nggak perlu nyoba, dilihat aja tuh di situ udah ada style-nya, berarti oh udah pasti nih. Kecuali kalau di situ ada 2 text style baru gitu. Oke. Jelas ya penjelasan dari Kak Desita. Kita lanjut ke soal selanjutnya. What is the correct HTML for making a checkbox? Kalau kita mau nggak bikin checkbox, coba ada yang tahu nggak Checkbox tuh yang kira-kira? kayak gimana? Checkbox tuh yang bisa dipilih lebih dari satu atau salah satu? Oh, Oke, coba dulu ya. Input type checkbox. Ya, lebih dari satu. Bener, Evan. Ini nggak sih? Lupa deh. Wait. Select dulu kan ya? Select checkbox. Gak usah, coba input aja langsung deh. Muncul apa? Tag inputnya gitu aja. Oh, input doang. Oh ya. Nah, udah ada kan, tinggal dikasih labelnya. Itu misalnya hobi Ya, kalian, dikasih label misalnya ya. kayak gambar atau menggambar atau menari ya. Jadi kan bisa hobi kan, misalnya pilih lebih dari satu kan. Tapi kalau kayak jenis kelamin itu kan cewek atau cowok, berarti pilih salah satu, itu radio button. Jadi jangan sampai salah ya bedanya radio button sama checkbox. Kayaknya background-nya agak nyaru ya. Aku hapus dulu background-nya. Oke, gini ya. Ada input sama ada labelnya.
Jawabannya yang A, cuman itu kayaknya ada kurang kulit ulung siku di A itu aja. Oh iya, di A ini di sini kurang siku ya Kurang di teks depannya. pembukanya ya itu. Ah, ah. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. What is the correct CSS syntax for making all the P elements bold? Kalau mau bikin semua elemen P bold itu, teksnya tebal. Jadi tebel. Coba, kira-kira apa? Ayo tuh yang CSS loh, ada depannya tuh CSS. Berarti pakai yang apa? Eliminasi dulu yang nggak ada stylenya. Berarti apa tuh? Yang C bukan Kak. Coba ya, yang C. Coba yang C. P, style, font size-nya bold. Dia berubah jadi bold. Wah, nggak berubah dia. Kenapa tuh? Karena itu font size. Font size harusnya untuk ukuran, bukan untuk karakter si tulisannya. Ayo, gimana? Jadi yang benar apa coba? Berarti yang A. Ada yang jawab katanya B. Coba, Del. Wait ya. Wait ya. Wait. Oke, benar nih, udah jadi bold. Selain pakai style kayak gitu, ada yang tahu kayak gimana? Pakai tag apa kalau mau bold? Selain font weight. Ada yang tahu nggak selain font weight? Font style bukan? Font style. Coba ya style. Stylenya bold. Bisa. Ayo apa? Nah, betul ya, tag benar. B ya. Jadi di tempat tulisan mana yang mau kamu kasih dia huruf apa? Dikasih huruf tulisannya itu tebal. Kayak ini kan soal nomor 3. Kita bisa langsung aja di sebelum tag P itu kasih tag B. Kak, Oke. mau nanya dong. Ya. Nah, itu yang membedakan tag B sama strong apa ya, Kak? Kan itu sama-sama bold. Kak. Teks apa? B sama strong. Strong. Iya, Kak. Yang ngebedain bold sama strong. Iya, Kak. Itu kan sama-sama teksnya tuh jadi bold. Yang strong juga jadi bold, yang B juga jadi bold. Nggak beda. Wait. Bentar, aku googling dulu. Tadi bold sama strong ya? Oh, pakai B juga bisa ya, bener. Oh, Kayaknya sebenarnya kalau misalnya di with rich schools ini dijelasinnya bukan untuk tebal apa tipisnya, tapi untuk kalau strong itu lebih ke kepentingannya, importance-nya gitu. Terus kalau misalnya pakai strong ditampilinnya jadi tebal, sama sih kayak bold. Untuk kelihatannya sama-sama bold. Nggak ada bedanya antara B sama strong untuk kelihatannya, tampilannya. Oh iya, ini untuk tambahan info aja sih. Jadi tuh sebenarnya kadang-kadang web itu bisa nampilin untuk orang buta, kayak untuk orang blind gitu. Nah, jadi gimana bisa nampilin untuk orang buta? Jadi itu ditampilnya dengan cara lisan di suara gitu loh. Nah, kalau strong ini bakal ditampilnya dengan nada yang tinggi gitu loh.
Jadi sebenarnya ada beberapa tag HTML yang walaupun di tampilannya nggak ada bedanya, tapi mungkin untuk penampilan dengan cara yang lain itu bakal beda gitu. Salah satunya di strong sama bold gini. Oke, ada lagi yang mau tanya? Lanjut. Lanjut ya. What is the correct CSS syntax for making all the PLM? Tadi udah ya. How do you display a border like this? Topnya 10, bottomnya 5, left-nya 20, right-nya 1. Nah, mereka ini mau ditampilkan dalam satu inline. Gimana caranya? Ada yang tahu? Ini kalau di Microsoft Word tuh kayak margin. A ya. Jadi tuh kan kita mau bordernya atasnya border atas 10, border bawah 5, border kiri 20, border kanan 1. Sorry, bukan A. Gimana coba? Bukan A. Display B. B. Sorry ya, Kak. Iya, sebenarnya bener yang B karena yang bener sama kayak Microsoft Word. Tadi kan aku bilang kalau mau nampilin yang inline semuanya kayak gini, kayak Microsoft Word marginnya itu urutannya arah jarum jam. Ingat aja dari angka 12 searah jarum jam, atas, kanan, bawah, kiri. Kalau urutannya atas, kanan, bawah, kiri, kira-kira yang bener yang mana? Jawabannya. B. Oke, berarti yang B ya jawabannya. Ingat-ingat atas, bawah, kanan, kiri, searah jarum jam. Nah, lanjut. How do you select an element with ID demo? Dengan Bedanya ID aja demo. sama kelas apa ya? D ya, Kak? ID. 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 D ya, D. Bebek apa dodol? Donat. Ya. Nah, kalau ID itu pakai apa namanya? Pagar. Nah, kalau yang kelas pakai titik. Misalnya, yang mana ya? Misalnya ini dikasih ID-nya nomor 3. Terus kita taruh stylenya nomor 3. Gini ya sih. Nah, stylenya nomor 3. Colornya red. Coba. Kelihatan kan? Karena dia ngambil si ID nomor 3. ID yang ID-nya nomor 3 siapa? Si P ini. Oke. Kenapa kita lebih sering pakai kelas daripada ID? Karena kalau ID itu kan harus unik ya. Jadi nanti kalian penamaan ID juga harus beda. Jadi kan saya nge-CSS cuman secuil tapi harus nama ID-nya beda-beda. Kayak gitu. Ya, gitu. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Kak. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Ini kan soal JavaScript ya. Jadi skip aja ya, karena kalian nggak ada JavaScript. Lanjut ke soal selanjutnya. How do you select all P elements inside a div element? Ada yang tahu nggak?
nge-select semua P elemen dalam div. Oh ya, kayak misalnya nih. Misalnya ini aku taruh div di sini. Div kelasnya container misalnya. Terus kita mau nge-select semua P yang ada di sini kan. Misalnya aku bikin lagi P di sini. Paragraf kedua. Nah, gimana cara nge-select milih semua P yang ada dalam div container ini? Kan ada P ini sama P ini. Gimana caranya coba? Ada yang jawab A katanya. A, div P. Kenapa tuh yang jawab A? Coba bisa jelaskan? Langsung aja Kak dari apa sih yang ngekelompokin dia kan pakai div ya. Ya. Jadi langsung aja div spasi terus di dalam div ada apa? Oh, mau komponen P ya langsung aja P aja diketik. Gini. Oke. Ini buat CSS bukan sih Kak? CSS. Tadi kirain buat CSS. Div P apa div plus P? Oh, nulisnya di situ ya Kak. Kirain tadi buat CSS. Nah, bener kalau misalnya mau nge-select semua P elemennya pakai div plus P. Oke. Terus misalnya mau dikasih style ya semua P-nya. Misalnya semua P-nya mau dikasih style. Di sini nggak sih? Colornya red. Semuanya. Oh, di sini. Div P. Div plus P. Color red. Nggak mau. Oh, ya. Bukan div plus P, berarti div P. Oke. Karena ini dihapus dulu coba. Oke, bener. Berarti div P jawabannya. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti Kak? Oke, next. Lanjut. How do you group selectors? Gimana cara ngelompokin selectors? Apakah dengan koma, tanda plus, spasi, atau bintang, atau lainnya?
Ada yang tahu? Pakai koma, Kak. Koma. Coba, ada yang tahu nggak sebelumnya? Ada yang tahu nggak selektor itu apa? Yang dimaksud selektor itu apa sih? Yang tadi, Kak, tag-tag yang udah dibikin. Ya. Selektor itu dalam CSS ya. Nah, jadi misalnya kita mau nampilin banyak selektor, kita mau nge-stylein pakai banyak style gitu. Kayak misalnya, ini aku hapus dulu ya yang di VR. Oke. Aku hapus dulu yang di VR. Misalnya, nah jadi si soal nomor 3 ini, selain aku mau bold, aku mau kasih warna merah. Kira-kira gimana caranya? Yang mana, Kak? Bentar, kayaknya aku salah. Jadi itu kan tagnya misalnya di sini ada P, ada H1 juga. Nah, semisal tadi yang H1 ada nggak ada? Di sini coba yang paragraf kedua ganti H1 deh. Kenapa? Yang line 21, nah itu diganti H1. Jadi semisal Diganti apa? H1 H1. H1. Jadi kalau misalnya di sini ada tag P itu ya soal nomor 3 sama H1. Misal setiap tag P dan H1 itu pingin warnanya merah. Nah, nanti itu bisa diselektor jadi kayak pakai tahu aku pakainya koma karena jadi kayak P, koma H1 nanti isi stylenya tuh mau apa kayak colornya red coba di situ deh. Jadi kalau misalnya mau ngatur si P sama H1 warnanya merah. Kan ada dua nih yang mau kita kelompokin, yang mau kita atur merah. Jadi cara groupingnya pakai koma, benar. Salah. Oke, jadi yang mau diwarnain merah kan udah di grouping nih. Nah, cara groupingnya bener pakai koma gini. Nah, jadi itu yang optionnya nggak kena kan, karena di kita nyuruhnya P sama H1 saja. Iya, gitu. Oke. Maaf, Mungkin kalian agak bingung kali ya CSS manual kayak gini karena kalian pakai Bootstrap. Soalnya dulu kita tuh CSS-nya bener-bener CSS manual, nggak ada Bootstrap. Tapi kalian agak bingung mungkin. Tapi Bootstrap kan juga bisa diatur sih di sini. Iya, betul. Oke. Lanjut ke nomor selanjutnya. In HTML table, each row is by tag. Tag apa? Kalau row, ini row ya. Row itu berarti baris.
Kalau row Iya, yang mana? baris, kolom. Di sini tanya baris. Ada yang jawab B. Kenapa tuh B? Oke, coba ya. Cobain dulu. Table. Kalau mau bikin table jangan lupa tag table-nya dibuka dulu. Ingat tablet ya, bukan tabel. Tablet yang Terus TR ya. Misalnya TR-nya row 1. Bikin row lagi. Row 2. Kok nggak mau? Coba. Apa karena gede dulu ya? coba TH dulu. TH dulu ya? Enggak sih, nggak harusnya enggak. TRTD. Atau TR terus isinya TH. Baru Gimana? abis TR itu ini muncul gak abis TR TD? Habis TR, kenapa? Itu abis TR TD ya muncul gak? Coba Iya. dikasih TH dulu. Aku mau kasih border dulu sih. Tulis aja di ya border langsung di situ. Border. Nggak mau. Langsung aja coba nggak usah pakai style. Sama dengan Nggak. satu. Kenapa? Sama dengan satu. Kutip kalau nggak salah. Oh, oke. Wait. Kalau TR doang ya. Nggak bisa. Berarti harus pakai TD dulu. Kan emang apa sih sintaksnya yang benar TR dulu kan baru TD. TD itu tabel data isinya. Kalau TR itu tabel row, baris keberapa nih? Tata row 1, row 2, gitu. Oke. Coba mau tambahin TR lagi. Row 2, row 3, terus di sini row 4. Berarti ini kan si row 1 sama row 2 ada di baris 1 kan? Ada di TR yang pertama. Nah, sedangkan row 3 sama row 4 ada di baris kedua, di TR kedua. Berarti kalau mau mendefinisikan baris pakai TR karena si mereka ini ada di dalam TR gitu. Sampai sini paham? Paham nggak? Oke, lanjut ya. MIME. Ada yang tahu MIME kepanjangannya apa? MIME. Izin menjawab boleh Kak? Iya, boleh. Kalau tidak salah itu multi-purpose internet mail extension. Oke, bener mail extension. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak gunanya buat apa?
Nih, sebenarnya MIMA ini nggak termasuk materi kalian sih, ini kayak mungkin tambahan aja kali ya. Soalnya ini juga udah materi tahun lalu. MIMA. Nih. Jadi tuh ada ini cara bacanya MIMA itu ada beberapa type. Nah, salah satunya ada CSS sama HTML yang kita pelajarin ini. Nah, jadi MIMA itu sebenarnya apa sih? Ini standar untuk format dokumen, file, standar sama dokumen sama file gitu. Nah, salah satu dokumen file yang terstandar sama MIMA itu yang kita pelajarin ini HTML sama CSS gitu. Ini sebenarnya kayak pengetahuan tambahan aja sih, nggak masuk materi gitu. Karena ini udah soal tahun lalu juga. Bisa dibaca buat tambahan aja. Ada juga JavaScript. Juga MIMA ini juga ngestandarin beberapa tipe image seperti GIF, JPG, PNG, dan lain-lain. Nah, tapi yang benar jawabannya yang extensions. Oke, lanjut ya. Sampai sini ngerti nggak? Masih awal nanya. Next Aman. aja dong. Lanjut. Oke, langsung masuk ke soal yang bawahnya ya, yang di bawah. Yang itu tuh, yang array atas lagi. Nah, Ya. itu di situ kan ada code. Iya, mana sih? Nah, nih. Coba. Di situ kan ada array itu. Ada di dalam nilai array-nya itu ada Garuda, Indonesia, dadaku, dadamu, negeriku. Nah, itu kira-kira kalau ada kayak gitu munculnya apa? Ini JavaScript kan sih? Ini JavaScript kan ya? Ini JavaScript. JavaScript ya, JavaScript. Tapi ini kalau untuk ini implementasi array-nya bakal sama aja kayak PHP sih. Iya sih. Ini kan Coba kalau kayak gitu, kalau kayak gitu sama ada soal. Kalau semua ada soal kayak gitu, terus di situ dimunculin tuh array 0, 2, 3, kira-kira apa outputnya yang bakal muncul? C, Kak. Yang C. C, Kak. C. Coba dilihat. Yang arrayku data nomor 0 itu yang mana? Nah, Garuda, Indonesia, dadaku, dadamu, negeriku. Tadi yang jawab dia siapa tuh? coba data ke nolnya yang mana tuh? Dari nilai itu di situ tuh. Yang Garuda. Yang Garuda, oke. Diingat-ingat ya, array itu dimulainya dari 0, bukan dari 1. Berarti kalau di situ 0, 2, 3, jawabannya apa tadi yang benar? Garuda, dadamu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Di bawahnya. Nah, untuk nge-refer ke external script. Oke, kemarin yang praktikum, contohnya yang make external CSS ya, Pak? Pasti ada dong. Nah, kalau mau ngambil dokumen dari luar kayak gitu, tag-nya di mana scriptnya? Ditaruhnya di mana? Yang pakai CSS eksternal. Ada nggak? Di head, oke. Di head ya. Jadi kalau mau ngambil script eksternal, itu taruhnya di head. Berarti jawabannya apa? Jawabannya apa? A. Oke, di A ya.
Contohnya kayak pakai itu tadi sih, kayak pakai eksternal CSS. Itu dia manggil dokumennya, ngambil dokumennya itu di head-nya, di tag head-nya, di section head-nya, gitu. Oke, bawahnya itu apa lagi tuh? Oke, ini gampang banget sih. Gampang banget. Itu buat apa? Gampang. Tadi Ini udah jadi ini. jawab. Buat apa? Halo? Yang mana kak? Yang itu tuh, a pair of textile. Is used to. Nah, Buat buat apa? nanti bikin style sheet. Bukan. Oke, berarti jawabannya apa? Oke. Ya. Oke, jadi textile itu dia buat mendefinisikan CSS-nya. Gitu. Walaupun di dalam inline tadi kan tetap ada tuh textile-nya. Gitu. Oke, lanjut. Ini dibahas nggak yang ini? Nah itu Alred JS itu. Ini JS sih ya. Lanjut aja ke file lanjutnya. Iya, lanjut. Kalian ada belajar JS gak sih? Halo guys, ntar tiba-tiba kalau kita skip Tidak. nggak ada sama sekali. Takutnya ntar kita skip ternyata ada lagi JavaScript. Dasar-dasarnya juga nggak ada. Nggak ada, Kak. Ada Kak. Belum ada, Kak. Ya udah kalau gitu. Oke, ya udah nggak Tuh, apa-apa. soal paling atas tuh, to make a table, title, use tag. Tadi udah dicoba tuh. Tuh di situ terpampang nyata tuh. Yang A. Ya, Oke. ingat ya table bukan tabel ya. Tabel doang. sebelum TR sama TD harus ada table dulu. Table ya, bukan tabel ya. Ini Awas pasti, ya salah. ini pasti ada nih yang debuggingnya tabel diganti tabel. Iya, ayo coba. Bawah. Itu JavaScript semua. JavaScript semua itu ke bawahnya. Oke. Udah JavaScript semua. Iya, JavaScript semua. Ya udah lanjut aja skip. Tapi PG-nya udah selesai, sekarang yang ini. Yang esai. Oke. Dari kalian ada yang dikasih tahu nggak tipe UTS-nya nanti soalnya kayak gimana? Ada esainya nggak? Kalau misalnya online gini, codingnya pasti pada pakai VS Code sih ya. Kan kalau dulu kita ya mau nggak mau di kertas. Iya. Kalau UTS yang offline biasanya ngoding di kertas sih. Yang udah kelas WAD, kira-kira ada dapat clue nggak dari dosennya? Bukan tipe, apa bentuk UTS-nya? Iya, soalnya ini kan online, jadi kita nggak tahu tipenya gimana, bakal gimana. UTS-nya pilihan ganda. Oke, berapa soal tuh? Dikasih tahu nggak? Belum tahu sih Kak berapa soal, cuma ada true false juga. Jadi ada soal codingan, terus true false. Oke. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyain nggak dari soal-soal pilihan ganda tadi? Ada nggak soal yang kan kayak udah dibuka, udah di-share ya soalnya ya. Coba kira-kira ada yang mau ditanya nggak? ada nggak kira-kira soal yang di luar ekspektasi kalian? Oh, aku nggak bakal menyangka ada soal kayak gini nih. Contohnya kayak MIME tadi. Cuman mungkin beda kali ya, CSS kita soalnya manual banget. Kalau kalian tuh yang bootstrap, mungkin nanti dipelajari lagi cara penulisan bootstrap yang benar, pemanggilan bootstrapnya, atau kayak gimana sih ya. Soalnya kita dulu benar-benar lebih ke CSS biasa sih. Bukan dari bootstrap. Bootstrap tuh apa? Bootstrap tuh apa? Iya, bootstrap tuh apa? Ayo. Ya udah. Ntar ada pengertian aja bootstrap adalah ini terus soalnya true false. Ayo. Kira-kira bootstrap apa pengertiannya? Framework CSS Kak. Framework CSS. Oke. Wow. Gitu ya. Bootstrap tuh framework CSS. Gimana?
Atau ini deh, dari form pendaftaran ini biasanya form kan udah belajar tuh. Ada yang perlu tag form itu ada apa aja atributnya? Supaya bisa menghantarkan ke halaman proses selanjutnya pakai apa di form? Action, Kak. Betul sekali, pakainya action. Jadi bisa actionnya itu kosong atau dianggap secara default, berarti prosesnya itu dia selesaikan di halaman itu. Tapi kalau mengarahkan misalnya ke proses data.php, berarti disitulah form itu diproses. Jadi kayak gini nih ada soal untuk loading yang kayak gini dulu kita sih dikoreksinya mungkin lebih dianggap benernya itu kalau ada misalnya kita pakai metode get. Coba kalau formnya pakai metode get, pas nerimanya boleh nggak pakai post? Enggak, Kak. Oke, nyinggung get post tuh. Bedanya get sama post apa? Nih kayak berasa audit ya. Enggak nanya. Enggak audit guys. Ya siapa yang tahu get post? Biar teman-temannya yang lain tahu. Jadi nggak salah. Apa get sama post bedanya apa? Emang buat apa gitu fungsinya ada dia? Ayo. Get and post. Kalau get itu dia ini Kak. Sebenarnya kalau dari segi fungsi dia sama. Cuman kalau di get itu dia kayak nilainya itu dia disimpannya itu di URL, jadi relatif gak aman gitu. Sedangkan kalau di post itu dia lebih terenkripsi gitu deh Kak. Oke. Terus nih aku mau bahas yang nomor 1 ya. Nah, kan di sini ada yang A, B, C, D. Tapi yang B ini dia ngelengkap ke baris bawahnya. Kira-kira di sini pakai fungsi apa? Di mode 1 udah pernah ya. Browspan, Kak. Browspan apa closespan? Row, Kak, kan dia baris. Oke, kira-kira di sini yang pakai closespan yang mana? Yang K, Kak. Oke. Yang closespannya ada berapa dia? 3, Kak. Oke. Kalau yang G, rowspannya berapa? 3 juga ya, Kak. Oke. Ya, kayak gitu. Penulisannya dulu sih kita nerawang yang bingung kan karena nulis coding di kertas. Jadi ya harus tahu ya. Diingat-ingat ya berarti. Diingat-ingat ya, kalau rowspan itu dia buat nge-merge barisnya. Kalau closespan dia buat nge-merge kolomnya gitu. Oh ya, ini untuk jawaban dari soal ini udah ada ya di file yang lain, yang mana sih ada? Yang di Word-nya. Yang di Word, yang formatnya Word bukan PDF. Bisa dilihat. Terus itu tuh di form ada radio button ya. Radio button ingat ya pilih salah satu. Karena masih baik banget tuh mode 1 malah pakai checkbox kayak gitu. Oh iya, untuk pastiin untuk radio buttonnya bisa dipilihnya cuma satu doang. Soalnya kadang-kadang suka ada yang bikin male-nya bisa dipilih, tapi female-nya juga bisa dipilih. Gitu. Nah, untuk supaya mereka bisa dipilih satu doang, ada yang tahu nggak caranya gimana? Name-nya disamain ya? Ya, name-nya disamain. Oke. Terus yang komentar gede gitu apa pakai apa tag-nya? Ya, ini kan gede nih. Lebih luas dari input type text biasa kan? Text area, Kak. Ya, text area. Oke. Terus kalau button itu udah masuk MySQL belum sih? Iya, belum. Udah sampai CRUD, Kak. CRUD berarti udah sampai ya MySQL ya. Nah, wait. Oh, ini mah udah DS ya. Dari form 2 di atas boleh post. Oke, post.
Kira-kira ada yang tahu nggak sintaks buat manggil bikin koneksi ke MySQL gimana? Sintaksnya. Iya dulu keluar tuh soalnya kayak gitu. Pakai function mysqli_query. Ya, MySQL underscore query. Di sini ada jawabannya. Connect ya? Connect Connect. Itu kan Connect. query. Kalau connect gimana? MySQL di underscore apa? mysqli_connect, di dalamnya ada beberapa parameter, Kak. Oke, isinya parameternya apa? Itu nama servernya, localhost, terus ada usernya, ada password, ada nama database, Kak. Oke, kayak gitu tuh ya. Tuh ada root, responsive. Biasanya yang kosong itu password ya, karena nggak jadi password. Ada yang tahu nggak tuh yang dari jawaban nomor 3 itu kan ada $_post txt nama. Itu dari mana dia dapet txt nama? Sama txt gender, txt prodi itu dapat dari mana? Dari form, Kak. Kan dia ngepost tuh. Ya, di form di apanya? Di apanya form? Di ininya. Metodenya post. Terus actionnya ntar ke si PHP-nya. Ya, itu kan udah sama kan metode post. Tapi yang txt nama gender, boleh nggak aku ganti gender aja, nggak usah txt gender? Apakah dia harus sama seperti apa? Seperti yang gimana? Tergantung di inputnya, Kak. Itu kan ada name. Nah, disamain sama yang itu, Kak. Ya, jadi teman-teman diingat ya, itu tuh berasal dari name-nya. Jadi itulah kenapa pentingnya di inputnya itu harus ada name-nya, karena nanti buat dipanggil. Nah, tadi kan ngomong masalah name tuh, bedanya name atau fungsinya name sama ID apa? Itu beda loh, ID sama name. Kalau name tuh buat apa, ID buat apa? Ada yang tahu nggak? Oke, skip, nggak tahu. Oke, kalau name itu biasanya kayak gitu ya, dipakai di form. Nah, jadi dia tuh dikhususkan untuk penanganan metode get, post, kayak gitu. Biasanya itu ditaruh di form sih, buat itu tadi, buat get sama post. Kalau ID itu dia dikhususkan lebih ke CSS, atau nanti kalau kalian pakai JavaScript itu di JavaScript-nya. Jadi ID itu sifatnya harus unik gitu. Gitu guys, bedanya itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, lanjut. Ini sebenarnya jawaban ini udah ada ya di Word-nya, jadi tinggal dilihat aja. Jadi kita bahas aja sekilas-sekilas. Dibahas aja ini. Tuh untuk kira-kira di sini ada yang nggak ngerti nggak? Iya tuh. Coba dilihat dulu deh. Coba atas deh. Atas. Yang ini apa yang ada yang atas, yang kanan, Yang kanan. Atas lagi. Jawabannya ya, mending di-post. Oke. Yang tadi MySQL Connect tuh. Ada yang bingung nggak tuh cara koneksi ini gimana? MySQL Connect. Nah tuh. Oh ya, ini kan root itu username-nya ya. Ini karena dia password-nya nggak ada, makanya dikosongin. Tapi ini tergantung MySQL kalian juga sih, kalau ada password-nya sih. Terus itu nama database-nya ya, responsi itu nama database-nya. Karena nanti pas insert into itu ke tabelnya, bukan ke database-nya ya. Kan itu pakai tb underscore data diri. Jadi jangan naruh nama database di insert into. Ini host-nya, ini username-nya, ini password-nya. Password-nya emang biasanya kosong. Tapi kalau kamu ada password ditulis aja.
Terus nama database-nya di sini yang paling akhir. Nah, terus dibikin query-nya. Query-nya disimpan dalam variabel namanya SQL. Coba terserah sih nama variabelnya apa terserah. Tapi di sini bikinnya namanya variabel SQL. Ini bentuknya string karena di depan sama belakangnya ada kutipkan. Jadi sebenarnya bentuknya string biasa aja. Terus dia manggil variabel nama, terus gender dan lain-lain. Terus dieksekusi pakai fungsi MySQL query. Nah, dalam MySQL query ini ada 2 parameter yang harus dimasukin koneksinya, koneksi ke database MySQL-nya sama query-nya. Query-nya apa? Query-nya di variabel SQL ini. Koneksinya apa? Koneksinya ngambil dari variabel con ini. Nah, terus eksekusinya ini disimpan dalam satu variabel itu exec. Nah, exec ini nanti dimasukin ke dalam if. Nah, kalau dia berhasil dieksekusi, maka muncul nih insertnya berhasil. Tapi kalau misalnya nggak berhasil gimana? Insert gagal karena apa? Karena MySQL error terus koneksinya. Ini untuk nampilin pesan errornya. Gitu. Ada yang masih bingung nggak? Oke, berarti nggak ada yang bingung ya. Nih, aku nanya nih berarti, kalau nggak ada yang bingung. Di situ kan ada tuh di variabel SQL, insert into tb underscore data values. Nah, di situ kenapa ada parameter null? Izin menjawab Kak, itu untuk ini ya Kak, untuk ID-nya ya, ID di database-nya. Iya benar. Biasanya kan kalau ID gitu kan, kalau ini kan auto increment ya, tapi bisa juga ID-nya bisa gimana ya maksudnya? Bisa kita masukin sendiri gitu. Jadi nggak auto increment. Jadi nggak gimana ya? Tergantung sih. Kalau emang mau auto increment itu dibikin aja kolom ID terus di situnya parameternya 0 gitu. Tapi kalau emang mau diisi datanya sesuai kayak biasanya kan ID itu kan sifatnya ini ya, unik ya. Dia sebagai primary key itu bisa kayak dimasukin NIM kayak gitu. Contohnya NIM atau NISN atau apa absen gitu. Itu guys. Tergantung settingan di database juga gimana sih settingan tabelnya gimana. Iya, betul. Ada lagi yang mau tanya? Ini get. Nih, ada yang tahu nggak iset itu untuk apa? Ayo, iset untuk apa? Kemarin studi kasus banyak banget yang pakai iset. Kalau nggak ada yang tahu kemarin ngerjainnya sama siapa tuh? Iya, tapi nggak ada yang bisa jawab. Itu Ayo. untuk pengecekan ya Kak, apakah si tag ke depan itu udah dieksekusi apa belum? Oke. Iset itu bukan untuk dieksekusi apa enggak sih? Iset itu untuk dia tuh udah ada apa belum datanya gitu. Apakah sudah ada apa enggak? Sudah di set apa belum? Itu udah ada atau belum? Biasanya kalau dia nol nanti kelihatan. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Ada yang masih bingung nggak dari jawabannya? Atau tentang yang lain materi di kelas yang belum dimengerti?
Iya, materi di kelas sampai apa tuh? Udah sampai CRUD, sampai update delete, atau cuman create doang, read doang? Kak, mau nanya dong. Boleh. Nah, itu di label kan ada for. Itu buat apa ya, Kak? Soalnya saya pernah nggak pakai for juga, fungsinya masih jalan, Kak. Biar ngebedain juga sih sama yang lainnya, biar satu kesatuan sih biasanya itu. Kalau nggak salah waktu itu di kelasnya Pak Ramzi, apa siapa ya? Saya samain aja supaya gak bingung, kalau ada for aja, supaya kota, usia, itu jadi kayak, ini label siapa ya? Oh, labelnya kota, ini label siapa ya? Oh, usia, kayak gitu. Kenamaan aja sih, setahu aku ya. Iya, kenamaan Barangkali ada yang tahu. kayak kelas gitu sih. Buat pendefinisian si labelnya ini apa? Iya. Makasih, Kak. Kalau yang ini kan berarti baru insert ya, baru create ya. Kan CRUD kan ada create, read, update, delete. Kalau di sini kan berarti kalau baru insert itu berarti cuma create doang kan. Kalau read-nya kira-kira fungsinya apa? Ini kembali ke Basdat ya. Kan kalau create kan insert. Kalau read gimana read? Berarti kita harus tahu dulu apa yang mau dibaca kan dari Iya, read kan berarti baca. Berarti yang mau dibaca tuh apa? Apakah mau baca sebuah tabel atau sebuah kolom, tabel dan kolom? Ada yang tahu nggak read? Kalau misalnya read kayak gimana? Ini boleh dulu. Yuk, yang ngambil mata kuliah Basdat, yang read pakai komen apa? Iya. Select. Ya. Misalnya mau nge-read, misalnya kita mau nge-read, misalnya aku bikin variabel baru lagi nih, SQL read. Aku mau nge-read nama sama gender, first name sama gender, F name sama gender. Jadi sintaksnya apa? Query-nya apa query-nya? Select. Apa yang di-select? Ayo, Basdat. Select Select. tabelnya. Select tabelnya. Tabelnya apa? Aku mau nge-select nama pertama, first name, sama F nama, sama gender. Kira-kira gimana? Select. Name, nama, gender, from apa coba? Tabel. Benar, select. Kan kalau misalnya mau tampilin semuanya kan select bintang ya. Iya, Kak. TB, data diri. Nah, tapi aku mau nge-selectnya first name sama gender doang. Gender ini. Oke. Ini yang read ya. Kalau read kan berarti select. Nah, kalau misalnya terus fungsi selanjutnya udah sampai update delete belum kalian di kelas? Kayaknya ada yang udah, ada yang belum ya. Ada yang udah, ada yang belum ya. Delete-nya. Oke. Nggak tahu juga sih, soalnya nanti bakal sampai CRUD full semua kok. Tunggu, yang penting basic dasar formnya harus udah ngerti dulu ya. Supaya ntar query-query-nya kan mengikuti aja. Kalau untuk CRUD bisa dibaca-baca lagi Basdatnya karena ini main ke database juga.
pakai untuk CR-nya gini aja ya. Kalau U-nya update berarti pakai query update. Kalau delete juga pakai query delete. Ada yang masih bingung nggak? Apa gitu? Ayo, ada yang masih bingung nggak? Kayaknya udah bisa deh. Kayaknya. Ada yang kelasnya belum dapat CRUD ya? Baru ya berarti ini ya? Belum, Kak. Oh, oke. Pusing nggak lihat beginian? Ini masih segelintir. Dulu di nggak dapet kok itu. Yang penting kalau misalnya belum masuk CRUD, yang penting hafalin ini aja sih, hafalin sintaks buat koneksi sama MySQL, terus cara eksekusinya. Nih. Cara eksekusinya jangan lupa MySQL query, terus dalamnya ada parameter koneksi sama query-nya. Kalau menurut aku, hafalin ini aja sih, kalau misalnya belum masuk materi CRUD, hafalin cara koneksinya sama cara eksekusinya. Kalau query-nya mah tinggal string aja, bisa tinggal masukin aja kayak basket. Sama pemahaman formnya ya, itu lagi-lagi aku ingatin supaya tidak salah, karena mengingat modul kemarin banyak yang belum paham. Wah, berarti benar-benar baru ya? Aduh, semangat ya guys. Bingung nggak guys penulisannya? Nggak dibaca aja sih ini, bisa lah. Ingat ya, form ada action sama method. Sekali ini kamu nggak pakai method, ya percuma aja. Formnya nih jangan lupa ada method, ada actionnya juga ya, jangan lupa. Oh iya, kalau radio button jangan lupa value-nya ya, value-nya. Karena kalau nggak ada value-nya ya dia nge-gap-nya kosong dia. Name-nya juga jangan lupa. Harus sama name-nya. Value-nya. Ada lagi mau ditanya? Ada lagi nggak yang bingung? Kita doain deh, semoga pada bisa nih jawabnya, ngerjainnya. Amin. Ayo diaminin dong, open mic. Amin. Didoain. Amin. Nah, giliran didoain. Amin. Jangan lupa yang teliti. Ini kan cuma pilihan ganda doang. Pilihan ganda doang lagi. Enggak, maksudnya teliti kalau pilihan ganda mah teliti gitu kan, nggak ada esainya. Aku dulu ngoding di kertas.
Pada Ngoding di bengong kertas aja, lagi. menerawang Kertas aja, selesai. menerawang Ngoding di, aja. nah, nerawang. Di text editor aja udah Bengong. sering error, apalagi di kertas tuh kan. Iya, Mana nggak betul. tahu lagi errornya. Gokil. Kalau pilihan ganda mah tinggal Tapi apa namanya? pilihan ganda tuh bisa aja sih jawabannya lebih dari satu. Kadang ada yang gitu ya, tapi Jadi nggak dipilih tahu deh. biasanya nanti untuk buat terkecohnya tuh. Ya, Tag penutupnya biasanya kayak suka dikecohin gitu loh. Tag penutupnya paling di depan. Sama tag ya gitu. Di tag titik koma. titik komanya. Lihat-lihat juga. Biasanya soal mirip-mirip soalnya. Meskipun kalian pakai bootstrap, tapi ya minimal tau lah pemanggilan bootstrap gimana, terus cara misalnya bikin tabel di bootstrap seperti apa, kayak gitu. Yang teliti nanti kalau nggak bisa cap cucu. Aduh kasihan banget deh online gini UTS ya. Aduh, nggak seru ah. Oke, kalau nggak ada nih, ada link feedback yang perlu diisi, silahkan diisi ya guys. Gimana WAD, susah tidak? Kalau bisa, ya. Kalau nggak, masih gampang sih seharusnya. Ya, teman-teman mungkin agak malu ya untuk nanya di sini soalnya banyak orangnya. Kan punya masing-masing udah punya asisten masing-masing di grup lain WAD-nya. Mungkin bisa ditanya ke kakaknya masing-masing kalau misalnya sungkan untuk nanya di sini. Insya Allah dijawab. Manfaatkan asisten kalian guys. Iya. Jangan biarkan mereka gabut. Astagfirullah. Mau ditanyain tugas juga nggak apa-apa sih, karena ya emang. Nggak apa-apa, manfaatkan aja, manfaatkan. Udah, ada lagi nggak teman-teman? Oke, kalau sudah, karena sudah kita kasih penjelasan juga, untuk ini jangan dijadiin pacuan juga ya, karena beda RPS juga tahun kita sama tahun kalian. Semoga bermanfaat, mempermudah kalian dalam mengerjakan soal nanti. Amin. Dan terima kasih telah gabung untuk belajar bareng untuk responsi WAD kali ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Semangat. Jangan lupa belajar. Sama-sama. Makasih Kak buat teman-teman. Iya, sama-sama teman-teman semua. Buat feedbacknya jangan lupa diisi ya.